这小子今天有点不对劲儿啊！林南，放弃收你为仆人的想法。我们黄金学院足矣。同意，我等着7天之后，你跪在我。父帝，如今又被天妖族许下不算多么重。Halo Sanak Movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita dari Donghua Swan Emperor. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, Yao Wugo yang sangat arogan serta ia juga menantang Wang Fan mengenai pemahaman keterampilan dewa bela diri. Tentunya Wang Fan menerima tantangannya itu. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan updatean video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Di sini wakil dekan Cheng, guru Lu dan murid Akademi Huang Jin lainnya kebingungan atas keberanian Wang Fan. Tentunya mereka bingung dikarenakan Wang Fan di mata mereka hanyalah murid biasa-biasa saja, hanya seorang penjaga perpustakaan dan kultivasinya tak pernah mengalami perubahan. Nah, kembali mengingatkan, penyamaran Wang Fan sebagai Raja Harimau Perak cuman kakek dekan yang mengetahuinya. Kembali pada ceritanya Yao Wugo yang bermaksud menghina Wang Fan, malah ia yang dipermalukan. Ia kembali mengatakan bahwa ia tak sengaja mendapatkan keterampilan bela diri tinggi. Jika Wang Fan dapat memahami keterampilan itu dalam 5 hari maka ia mengaku kalah. Tetapi jikalau Wang Fan tidak bisa memahaminya, maka ia akan menjadi pelayan darinya. Murid akademi tidak setuju atas keputusan yang semena-mena diambil Yao Wugo. Tentu di sini Wang Fan tidak tinggal diam. Ia hanya memerlukan waktu agar bisa memahami keterampilan itu serta ia juga mengetahui Yao Wugo sedang merencanakan sesuatu. Ia juga memainkan triknya. Wang Fan meminta agar ia diberi waktu 20 hari. Tetapi Yao Wugo menolaknya, dikarenakan tak seseorang pun dari Akademi Huang Jin yang layak membuang-buang waktunya. Ia memberikan waktu 7 hari agar Wang Fan bisa memahami keterampilan bela diri itu. Wang Fan menyanggupinya. Serta ia mengatakan jikalau ia menang maka Yao Wugo lah yang akan menjadi pelayannya. Yao Wugo yang mendengar itu sangat kesal dan tak bisa menerimanya. Tentu dengan taktik Wang Fan ia kembali mengancam Yao Wugo. Yao Lailing menenangkan Yao Wugo serta mengatakan pada Wang Fan ia terlalu meremehkannya. Dikarenakan yang paling sulit dihadapinya di Akademi Huang Jin adalah orang yang biasa-biasa saja seperti Wang Fan. Lalu ia mengatakan bahwasannya yang telah ia baca dalam buku, jika ingin dihormati orang lain maka harus belajar menghargai orang lain. Mereka menyetujui perkataan Wang Fan serta ia memberikan keterampilan bela diri dan mereka pergi. Tak lama setelah itu Guru Lu memuji Wang Fan atas tindakannya yang sekarang. Ia juga tak menyangka bahwa seperti itu sosok Wang Fan yang sebenarnya. Di sini Wang Fan juga mengatakan bahwa kakek dekan sudah kembali dari pengasingannya. Serta menyuruh Guru Lu agar fokus berkultivasi dan meningkatkan kekuatan. Soal Yao Wugo dan Yao Lailing kakek dekanlah yang akan mengurusnya, dikarenakan kakek dekan memiliki rencananya sendiri. Guru Lu juga mengingatkan Wang Fan untuk mengurus masalahnya memahami keterampilan bela diri. Sisanya Guru Lu lah yang akan mengatur. Lalu ia pun pergi. Sesampainya di penginapan, ia membuka keterampilan bela diri itu. Ia sangat kaget dikarenakan keterampilan itu merupakan formasi lukisan pembunuh. Untung saja ia memiliki lukisan bunga pulem salju yang didapat di Menara Qianji waktu itu. Kalau tidak ia pasti sudah terbunuh. Tempat berpindah pada kediaman ras iblis surgawi. Terlihat di sana Yao Wugo sangat kesal dengan Wang Fan, serta ia akan membuat Wang Fan menderita. Yao Lailing memarahi si Emai dikarenakan ia tidak memberitahu bahwa Wang Fan adalah jenius. Tetapi mereka tak mempermasalahkan itu. Di situ juga ada seseorang yang berpakaian serba hitam yang bernama Gui Ying. Dia merupakan ketua klan bayangan dari ras iblis surgawi. Ternyata ialah yang sedang memata-matai kakek dekan.
Di sini Yulailing memerintahkan ketua klan bayangan untuk mencuri lukisan yang ada di tangan Wang Fan, agar ia tak bisa memahami lukisan itu serta dapat dengan mudah mereka bisa mempermalukan Wang 一 Fan. 楼的雪落梅花图，我可能真的要被算计。让他知道得罪我的后果。这个王凡也有考虑不周的时候，少见呢。想来族长应该有收获。说过，我目前仍不太确定他是否在闭关，这是必须的。请族长将那幅图从他手里。可能参悟得了，到时候这画中始终无法完全参悟。 Kembali pada Wang Fan yang sedang berusaha memahami formasi lukisan itu, ia mengakui bahwa lukisan itu sulit buat dipahami. Dengan tekadnya, ia pun berhasil memahami isi lukisan itu, yang mana formasi lukisan pembunuh itu merupakan auman harimau cakrawala yang jauh melampaui keterampilan bela diri. Ia dapat memahami dikarenakan seluruh tubuhnya sudah menjadi tubuh dewa emas, serta ada transformasi besar yang membantunya, lalu ia pun pergi. 药物尽皆为黄金神体，内在外在都有极大的推动。这幅图又是虎啸苍穹图，这是吃准。 Pada malam harinya ia yang mencari lukisan auman harimau tersebut, ternyata sudah hilang, tetapi di sini Wang Fan sudah mengetahui siapa yang telah mencuri lukisan itu. Lalu ia pergi menemui Xiaobai yang sedang terlelap tidur. Wang Fan menceritakan pada Xiaobai apa yang terjadi tadi. Di sini Wang Fan juga mengatakan bahwa ia telah berhasil memahami lukisan tingkat tinggi auman harimau cakrawala itu. Xiaobai yang mendengar pun kaget, serta tak menyangka bahwa Wang Fan bisa memahaminya. Dengan kemampuan Wang Fan itu, Xiaobai mengatakan ranah Dharma Cahaya yang mana pada era koeksistensi 100.000 ras, ranah bela diri melebihi ranah dewa bela diri emas. Ranah Dharma Cahaya ini merupakan ranah ketujuh, serta ranah ke-8 disebut ranah bintang langit ke-8 serta masih ada ranah yang ke-9. Xiaobai memuji Wang Fan yang bisa memahami keterampilan Dharma, dan dari ranah dewa bela diri emas, setiap ranahnya memiliki celah seperti langit dan bumi, serta di hadapan keterampilan Dharma, keterampilan dewa bela diri bukanlah apa-apa. Serta di hadapan ranah Dharma Cahaya, keterampilan dewa bela diri emas juga bukanlah apa-apa. Di sini Wang Fan sangat bersemangat menantikan rencana ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari, serta Wang Fan di sini sementara ingin pergi meninggalkan kota, dan menyuruh Xiaobai untuk menjaga kakek dekan, lalu ia pun pergi. 没事，别打扰我睡觉。出来便算赢。他为了为难我，还有影族的人。就你当初参悟千机楼雪落梅花图的能力，有多高深？施展来看看。告诉我，若是施展的话，会是什么样子啊？若是在10万种族共存的时代，武道境界着呢。 你还真是个变态啊！面前黄金武神技如蝼蚁，拥有。当我使用出法相技，要五股妖猎灵一段时间，在此期间，你要打起12分的精神。 Tempat berpindah pada kediaman ras iblis surgawi, terlihat di sini ketua klan bayangan yang telah berhasil mengambil lukisan, serta ia sedikit terlambat dikarenakan keberadaannya diketahui oleh kakek dekan. Di sini mereka ingin menghancurkan Akademi Huang Jin. Tetapi ketua klan bayangan mengatakan jangan terlalu meremehkan Akademi Huang Jin, dikarenakan pada pertempuran 30 tahun lalu, mereka sangat mahir dalam menyembunyikan kekuatannya, seperti halnya Raja Harimau Perak. Zijing Lang dari klan Serigala pun datang dan menyela pembicaraan mereka. Di sini ia menawarkan diri untuk membantu menghancurkan Akademi Huang Jin. Di sini mereka juga kaget dikarenakan Zijing Lang telah berhasil menerobos berkat tulang dewa emas dari senior mereka Yao Chenglong. Serta mereka sangat percaya diri akan bisa menghabisi Akademi Huang Jin. Tempat berpindah diperlihatkan pada pasukan berkuda yang sedang menjalankan misinya. Di situ terlihat salah satu penjaga yang sangat khawatir dengan misinya tersebut. Ternyata mereka berasal dari klan pedang tirani 9 matahari, yang sedang membawa tombak gagak emas yang merupakan dekrit dewa bela diri. Serta berharap perjalanan mereka baik-baik saja, mereka juga membicarakan tentang ras manusia yang akan habis diserang oleh beberapa klan, dikarenakan mereka yang sedang berada di wilayah ras manusia,
menganggap bahwa ras manusia sangatlah lemah. Mereka pun akan terus mengobrol sampai part selanjutnya 灭 dibahas. 亡的开始。你不想想那金乌沉渊，虽然是开启黄金，他们大日金乌族不说这么个道理，希望一切顺利吧。放弃这些人，反而不被关注到，更容易隐蔽，不敢出击。就知道人族现在有多凶。 Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Apakah mereka hanya terus mengobrol ataukah ada keseruan lain dari alur ceritanya? Maka akan kita bahas pada part selanjutnya. Sebelum itu admin juga berterima kasih pada teman semua yang sudah support sejauh ini. Dan kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.